Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 31 Oktober 2020, berjudul Penebusan yang Sempurna. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan pagi ini, penebusan yang sempurna pada saat Yesus sebagai imam besar kita di surga adalah sebagai berikut. Pertama, penebusan sempurna adalah sebuah hidup baru yang hanya dapat dirasakan dan dialami melalui pengalaman pribadi, karena hal itu melampaui pengetahuan pikiran manusia yang terbatas atas kuasa keilahian Yesus itu. Tidaklah mungkin pikiran manusia yang terbatas mengerti akan pekerjaan penebusan. Rahasianya melampaui pengetahuan manusia. Namun ia yang melalui kematian datang kepada kehidupan, menyadari bahwa inilah kenyataan ilahi. Asal mula penebusan dapat kita ketahui di sini melalui pengalaman pribadi. Hasil-hasilnya menjangkau sampai selama-lamanya. Kedua, penebusan sempurna adalah pengakuan dosa yang harus diakui di hadapan Yesus yang menjadi imam besar, perantara kita di surga sampai pada hari ini, dan juga di hadapan mereka yang telah disakiti sesuai dengan bentuk dan jenis kesalahan yang dilakukan. Setiap dosa adalah pelanggaran terhadap Allah dan haruslah diakui kepadanya melalui Kristus. Dosa umum haruslah diakui di hadapan umum. Kesalahan terhadap teman sesama manusia patutlah dibereskan dengan orang yang disakiti. Jika seorang yang telah mengucapkan kata-kata jahat maupun sehat, jika mereka telah menimbulkan ketegangan dalam keluarga, tetangga, ataupun di dalam sidang, dan telah menimbulkan keretakan dan perselisihan, jika oleh kehidupan yang salah menyebabkan seorang berbuat dosa, hal-hal yang demikian ini patutlah diakui di hadapan Allah dan di hadapan mereka yang disakiti. Ketiga, penebusan sempurna bisa terjadi bila mana hanya ada dorongan oleh Roh Kudus, maka barulah seseorang itu akan diyakinkan untuk perlu adanya penyesalan, pertobatan, dan sambil memohon pengampunan atas dosa-dosanya dengan datang kepada Yesus. Pertobatan dan juga keampunan adalah pemberian Allah melalui Kristus. Oleh pengaruh Roh Sucilah, kita diyakinkan dari dosa dan merasakan perlunya pengampunan. Tidak seorang pun kecuali yang menyesal mendapat keampunan. Tetapi hanya rahmat Allah menjadikan hati itu menyesal. Ia mengetahui benar-benar segala kelemahan kita dan Ia akan menolong kita. Keempat, penebusan sempurna itu bisa terjadi saat kita menyampaikan permohonan pengakuan dosa, dan itu sebaiknya dilakukan dengan datang bertelut di hadapan Yesus saat kita berdoa. Baik dalam perbaktian banyak orang maupun sendirian, kita harus bertelut di hadapan Tuhan bila kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus teladan kita bertelut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tertulis bahwa mereka juga bertelut dan berdoa. Paulus menyatakan, "Aku bertelut sambil memohonkan kepada Bapa itu." Dalam mengaku dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra bertelut. Daniel bertelut 3 kali sehari dan berdoa dan bersyukur kepada Allahnya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.